Silakan ya, Mbak Luki. Silakan ya, mulai. Oke. Materinya siapa yang share screen? Vita, Pak Fitri. Nanti di Fitri nih, share screen-nya. Oh, di Fitri. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, background-nya belum diganti. Masih background kantor. Sebentar. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan yang paling utama selain sehat, tetap semangat untuk berjuang. Karena ibaratnya kita sudah kecemplung, jangan sampai kita lari ke daratan lagi ya. Sekali kecemplung, udah aja nyemplung terus ya. Sampai kita sampai kita maju terus ya. Oke teman-teman, jangan putus semangat, jangan ya, tetap semangat dan terus belajar dan jangan lupa action. Oke, kita sudah masuk di sesi akhir dalam rangkaian ruang belajar khusus agen virus sebelum kita memasuki sesi private ya, Zoom private. Ya, di sesi 3 ini kita akan membahas lebih dalam terkait SDM dan operasional ya. Khusus minggu ini kita ada 2 hari, di hari Kamis ini khusus untuk SDM internal maupun eksternal yang akan aku kupas tuntas ya. Kita akan buka-bukaan dapurnya virus ya. Semua ilmu yang aku punya, aku kasih, semua yang sudah aku terapin, aku sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat nantinya. Ambil yang baik-baik, yang buruknya nggak usah diambil ya. Yang cocok di all shop teman-teman semua diambil, yang nggak cocok ya sudah. Sebagai sharing saja gitu ya. Oke, hari ini kita tentang SDM online shop ya. Aku akan bahas internal eksternal. Next slide, Mbak siapa nih? Mbak Fitri apa Mbak Vita? Ya, Mbak Fitri, next slide. Oke. Next slide, Fit. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah tahu ya dalam SDM online shop, aku pakai bahasa sederhana aja ya. Aku bagi 2, ini materi memang yang buat Bapak Reza, ya. Ada internal dan eksternal. Internal itu artinya timnya virus ya. Aku udah bekerja sebagai owner dan tim-tim admin ya. Tim admin dari leader sampai ke bagian operasional ya. Itu kita namakan tim internal. Yang kedua ada tim eksternal. Tim eksternal siapa? Ya teman-teman semua ini ya, yang sudah membersamai virus dan salah satunya pastinya mendukung virus gitu ya. Tanpa kalian semua virus tidak akan seperti ini begitu ya teman-teman ya. Jadi ada reseller, marketer mungkin kalau di teman-teman itu marketer ya, ada agen gitu ya. Kalau di virus sendiri aku membagi lagi menjadi agen loyal, agen biasa, dan reseller grosir gitu ya. Agen loyal itu apa Mbak Luki? Kalau di virus sendiri aku agen loyal, kategori agen loyal di aku itu transaksi penjualan itu 20 juta per bulan ya gitu. Nah, nanti aku akan bedah lebih lanjut lagi ya. Di eksternal, sekarang kita internal dulu. Di internal kita bagi lagi, ada budaya kerja, ada perekrutan admin sesuai dengan request dari teman-teman semua, ada admin autopilot, gimana cara mendevelop ya, cara membangun, cara menghasilkan ya admin agar autopilot gitu ya. Dan yang keempat itu gimana caranya admin loyal kepada kita sebagai owner atau kepada perusahaan kita ya, sebagai suatu organisasi kita gitu. Eksternal itu aku akan bahas tentang fundamental
mindset, ya, vibrasi, LOE, yang sebelumnya sudah pernah aku bahas dan aku akan bahas lagi, aku singgung lagi di sini ya, agar tetap teman-teman semua ini semangat dan tetap pada satu tujuan utama, yaitu kita sukses bersama. Yang kedua ada gimana cara rekrut reseller, ketiga pembinaan reseller, cara merawatnya seperti apa ya, dan CSR. CSR dari satu organisasi, dari online shop tersebut. Oke, next slide, Mbak Fitri. Oke, budaya kerja. Budaya kerja itu segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan dalam aktivitas rutin dalam sebuah organisasi atau dalam suatu online shop kita gitu ya. Apa aja sih yang melekat dalam budaya kerja di all shop tersebut, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan, yang digunakan, yang dipakai, yang melekat dalam aktivitas rutin sehari-hari. Ya, kalau di Fires itu ada beberapa bagian ya, kita budaya kerjanya ada seragam. Seragam ini kita juga baru nerapin di tahun ini ya, April ya, tahun ini ya. Tahun lalu sudah ada, tapi seragamnya baru 1. Tahun ini alhamdulillah setiap hari udah ada seragam, kecuali hari Sabtu gitu ya. Jadi Mbak admin hemat untuk belanja ya. Dan kedua kita ada ID card, ini juga baru berjalan di tahun ini ya. Semuanya berproses ibu-ibu, nggak perlu ibu berpikir, Mbak Luki aku belum ada nih budgetnya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, seperti aku info ya, pelan-pelan aja ya. Ini sepertinya, ini tujuan aku apa sih? Sebagai branding pastinya, sebagai kekompakan sendiri dalam suatu tim gitu ya. Dan sebagai identitas tentunya dari sebuah organisasi Fires Shop. ID card. Nah, kalau yang ini sudah masuk ke dalam bagian dari SOP ya. Kita ada briefing awal pekan ya. Jadi setiap hari Senin pagi itu briefing akan dipimpin oleh Mbak April sebagai LSM, leader senior manager gitu ya. Dan biasanya itu kalau nggak di Senin sore atau Selasa itu sama aku ya sebagai owner. Dan di hari Sabtu sore itu akan ada evaluasi akhir pekan dari Mbak April lagi. Karena selama 1 minggu ke depan, Mbak April akan menentukan action plan apa yang akan dilakukan Fires Shop selama 1 minggu ke depan, 1 minggu tersebut ya, 1 minggu tersebut. Dan Mbak April akan menentukan strategi penjualan di minggu ini itu apa saja yang akan diutamakan gitu ya. Dari semua produk kita punya strategi penjualan gitu ya. Apa aja sih yang memang kita targetkan gitu. Dan action plan dan strategi penjualan itu ditempel di ruangan admin ya. Jadi di situ akan direview nanti setiap harinya PIC-nya siapa yang harus membantu Mbak April dalam mencapai action plan minggu tersebut gitu ya. Nanti habis aku jelasin Mbak April bisa langsung di-share ya Mbak April ya formnya gitu ya. Form action plan dan form tadi strategi penjualan. Strategi penjualan ya. Terus ada senam ya. Senam itu di hari Sabtu pagi jam 7 ya. Itu kita akan ada senam bersama dan itu ada leadernya juga. Ada pembagian leader setiap sesi senam. Kenapa? Aku mau membuat teman-teman semua ini belajar jadi leader. Bergantian gitu ya. Begitu juga, sorry di sini lupa dimasukin ya. Kita ada piket harian ya. Ada piket harian itu juga sama. Semua kebagian piket harian, termasuk Mbak April. Jadi jangan merasa, sudah menjadi leader nggak ikut yang kayak gitu-gitu. Enggak, semua sama ya. Leader juga, senam itu ada leadernya. Leadernya ngapain aja Mbak Luki? Menentukan musiknya apa? Menentukan pakaiannya, seragamnya warna apa? Termasuk menentukan sarapannya apa, dan menyiapkan segala sesuatu semuanya sampai dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi seperti menyiapkan speakernya, menyiapkan lain-lainnya lah semuanya ya, merapikan semuanya gitu ya. Jadi mereka bertanggung jawab semuanya. Dan kita ada ngaji, alhamdulillah ngaji ini sudah berjalan tahun kedua ya, tahun kedua alhamdulillah. Jadi setiap hari Jumat itu aku panggil Ibu Ustazah di sini ya untuk mengelit teman-teman semua nih, admin-admin untuk
ngaji gitu ya. Kalau ini duha dan muroja kita memang setiap hari, makanya kalau ini baru berjalan di tahun ini ya. Makanya kenapa aku selalu bilang ke teman-teman semua, mohon maaf itu chat semua akan dibalas di 8.30. Nanti dari jam 8 itu teman-teman siap-siap duha dan langsung mengaji bersama gitu. Oke, next. Oh, sorry. Sebelum ini, balik lagi sebelumnya. Balik lagi, Fitri. Mbak April. Mbak April, tolong di-share screen dulu, April, yang action plan. Contoh form action plan. Terus, contoh strategi penjualan mingguan. Sama laporan briefing. Ya, biar teman-teman semua ini bisa kebayang ya, karena level agen ini pasti hampir 80%-nya sudah punya admin. Dan teman-teman semua bisa banget mencontoh ini. Kenapa? Di Virus sendiri merasakan setelah kami terapkan ini lebih terarah dan lebih fokus ya. Dan ini disiplin, belajar disiplin ya. Jadi yang sudah pada punya admin, ini bisa dicoba. Ya, terutama teman-teman yang punya produk ready stock banyak. Ini sangat-sangat berguna sekali. Ya, kita tunggu dulu ya Mbak April untuk share screen ya. Nanti aku jelasin dari form-formnya. Satu-satu di share screen, April. Silakan dijelaskan. Oh, sudah ya? Ya, oke. Ya, ini teman-teman semua, ini contoh strategi penjualan mingguan Virus Shop. Ini untuk minggu ini ya, ini baru banget di brief Mbak April itu hari Selasa kemarin ya. Pelan-pelan diturunin, dibesarin, April. Oke, kita ada proker mingguan, turun sedikit, April. Proker mingguan, ya, ya. Kita bagi menjadi katalog viral dan katalog target ya, April. Oh, sorry, keagenan. Untuk minggu ini April bagi menjadi katalog keagenan, produksi, dan ada lagi, April? Oke. Next, naik ke atas lagi, April. Ke kanan dari proker minggu ada produk harian. Turun lagi, proker mingguan turun. Ya, katalog viral kita ada di kaos Disney dan kaos hijabi. Dan Mbak April akan menentukan targetnya berapa, target closing berapa. Target closing ini dilihat dari review di minggu lalu setelah open PO, katalog mana yang lagi viral. Oke, di kanan, Pril, langsung ke action plan-nya ya. Ini ada strategi action-nya teman-teman ya. Ada CRM ya. Turun, Pril. Kita buat flyer. Oke, turun. Ya, naik lagi tadi sampai ke ya, stop. Ya, di sini ya teman-teman. Nah, di situ ada PIC-nya di sebelah kanan siapa yang akan melit untuk menjalankan action plan tersebut ya. Sisi kanannya lagi judulnya Pril kanan. Ya. Nanti akan di checklist. Jadi ini setelah di print, nanti akan ditempel di papan di toko. Dan di sini nanti akan di checklist sudah atau tidak. Jadi semua tim bertanggung jawab. Bukan Mbak April aja sebagai leader yang pusing dan bertanggung jawab. Ya, Mbak April itu akan mengelit semuanya, memastikan teman-teman semua ini akan sudah mengerjakan atau belum. Dan teman-teman juga
teman-teman lain, tim yang lain juga punya tanggung jawab gitu ya. Karena bagi aku, omset yang didapatkan, profit yang didapatkan bukan hasil kerja dari aku sebagai owner, bukan hasil kerja dari April, bukan hasil kerja dari si A, si B, tapi hasil kerja bersama gitu ya. Jadi di sini semua punya tanggung jawab. Nanti di sisi kanan akan ada evaluasi di hari Sabtu. Gimana dari eksemplar yang sudah dikerjakan gitu ya. Teman-teman percaya, cobain ini, hasilnya sangat-sangat efektif. Ya, jadi nggak perlu bingung. Mbak Luki kalau punya admin ngerjain apaan? Banyak banget, Mak. Banyak banget ya. Admin Fireshop nggak ada yang namanya nganggur. Ya, teman-teman petain dulu, buat dulu SOP-nya ya. Dan ketika teman-teman punya strategi kayak gini, nanti bandingin deh sama teman-teman yang cuman jualannya sejalannya aja, selakunya aja, atau semasa momennya aja, akan beda hasilnya ya. Jadi teman-teman harus punya action plan. Ke kiri, Pril. Ke kiri. Ya, turun. Oke, turun. Ya, ini sama ya Ibu-Ibu kata Lovira. Kita lanjut ke keagenan ya. Di keagenan di minggu ini kita akan fokus di Oido dan Vito. Ya. Kenapa? Karena aku sendiri punya target. Ya, jadi aku selalu berusaha adil ya atas segala tanggung jawab yang aku sudah komit ya, sudah komit. Aku sebagai distributor, aku punya tanggung jawab juga gitu ya. Aku sebagai produsen dari brand-brand aku akan tanggung jawab juga. Dan sebagai brand-brand yang memang aku jual lepas, itu juga aku punya target gitu. Next, turun lagi ke bawah, Pril. Ya, ini ada produksian dari Virus ya. Ini kita sudah kasih target, Mbak April sudah kasih target gitu ya. Nanti akan dilaksanakan di minggu ini gitu ya. Nanti gimana Mbak Luki kalau ada yang nggak tersampaikan di minggu itu dikerjakan, saya akan evaluasi lagi kenapa nggak tersampaikan. Ada kendala apa? Apa solusi yang dibuat? Jadi aku itu membuat admin-admin itu selalu berpikir kreatif, berusaha menyelesaikan masalah seperti apa. Ketika sudah mentok, butuh kebijakan, barulah itu aku yang turun tangan. Ada yang nanya, Mbak Gustari, tenang Mbak, itu ada materinya lagi. Nanti sehabis ini ya, nanti aku bahas satu-satu semua. Oke? Oke? Next, Pril, di action plan. Kita tunggu Mbak April ya di action plan. Soalnya kalau share screen kadang suka delay gitu. Jadi kudu sabar dikit. Yang action plan-nya udah. Nah, udah keluar tuh. Action plan-nya udah keluar nih.
Ya, di close aja action plan-nya, Vita. Lanjut, next slide. Nah, ya sambil menunggu ya teman-teman ya. Bukti dedikasi Mbak-mbak admin ya. Lembur untuk kita semua. Kita sharing dan ini sudah dari kemarin juga sudah lembur karena kita nyiapin action plan, strategi buat materi ya untuk teman-teman semua ya. Jadi sesi ruang belajar ini memang aku buat bukan hanya untuk kepentingan aku, bukan hanya untuk kepentingan teman-teman atau satu pihak, tapi untuk semuanya. Dan kita semua banyak yang dikorbankan. Korbankan waktu, ya, pikiran, tenaga, harus belajar lagi. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita fokus, ya, kita mau belajar lagi, dan yang paling penting action itu pasti ada hasilnya. Oke, kita next ya. Merekrut admin. Nah, kalau Virus, aku mencari admin itu sesuai dengan job desk yang dibutuhkan Virus itu apa ya. Salah satunya usia di maksimal 20 tahun. Aku memang lebih prefer yang fresh graduate ya. Fresh graduate yang bisa aku bentuk, aku bina sesuai dengan visi misinya Virus. Lulusan SMK, karena lulusan SMK itu dia biasa sudah punya skill di awal ya dibanding lulusan SMA. Tapi apakah semuanya di sini SMK? Enggak. Tapi selama dia tipe yang pembelajar, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk menerimanya. Bisa bekerja sama dengan tim itu udah pasti. Bisa bekerja dengan target ya, karena kita bukan pemerintah ya, yang pakai uang negara bayar gajinya, jadi tetap harus bisa di-push oleh target ya. Dan pasti percaya diri karena kita online shop, jualannya online melalui sosmed ya. Kalau pemalu nanti gimana mau tampil ya? Mbak Luki gimana kalau admin aku tuh masih malu-malu? Trainingin, kasih contoh. Ownernya kasih contoh dulu. Mbak Luki ownernya juga pemalu. Oh, tenang, masih ada solusi lain ya. Trainingin aja public speaking. Mbak Luki mahal nggak? Murah kalau yang online ya. Semua ada solusinya. Jadi jangan pakai kata begini, begitu. Yang ada teman-teman mau berubah atau tidak. Udah cuma itu aja pilihannya. Dan tidak gaptek pastinya. Karena kita online shop ya, nggak boleh gaptek. Dan harus menjadi seorang yang pembelajar, mau belajar terus ya. Jadi setiap admin Virus, kalau misalnya pengen aku upgrade skillnya, jadi semua admin Virus ini kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau aku mau trainingnya mereka, nggak semuanya trainingnya sama. Jadi sesuai dengan passion masing-masing gitu ya. Dan sesuai lini job desk-nya. Misalkan Mbak Fitri kan lini persona branding. Oke, aku akan trainingin dia terkait persona branding. Ya TikTok gitu ya. Reels gitu ya. Seperti itu, dia akan training di situ gitu ya. Kalau public speaking semua harus bisa, karena semua harus bisa live kalau di Virus. Aku trainingnya. Setiap training itu Mbak Fitri pasti, bukan Mbak Fitri saja, tapi semua admin itu buat laporan. Dan akan dipresentasikan setelah mereka training. Untuk apa? Untuk agar teman-teman yang lain semua juga punya insight baru yang bisa diterapkan di Virus gitu ya. Jadi kita memang seperti itu. Harus mau belajar semua. Ownernya pembelajar, admin-adminnya juga, dan diambil insight-insight barunya dan diterapkan di Virus gitu. Oke, habis ini kita kasih contoh laporan training. April di share screen laporan training. Salah satu contoh laporan training. Laporan training April boleh yang waktu di Bogor. Atau yang Fitri kemarin, yang Fitri. Bentar ya, kita tunggu. Siapa yang share screen ini? Vita apa April? Share screen apa ya? Udah masuk.
Belum masuk. Laporan training. Oh, udah lagi di proses. Nah, Oke. Ini yang laporan Ini training siapa nih? laporan public speaking. Oh, yang sama Isma ya? Ya. Oke, geser ke kiri, Vita. Ya, teman-teman semua bisa nyimak ya. Ini salah satu laporan training Mbak April. Waktu public speaking ini semua hadir. Semua hadir dan walaupun semua hadir, setiap orang buat laporan masing-masing. Kenapa? Setiap orang itu pasti punya insight yang berbeda terhadap si pemateri. Ya, di sini aku ada before. Template ini siapa yang buat? Aku yang buat. Ya, jadi ini aku yang buat. Kalau teman-teman mau modifikasi boleh banget, disesuaikan aja dengan kondisi offset masing-masing. Di sini ada before ya, uraikan ekspektasi Mbak April sebelum mengikuti training. Oke, di sini udah ada resume. Materinya apa aja, di tanggal berapa, sesi berapa, insight yang didapat apa. Ya, insight sesi 1 apa insight-nya? Karena waktu public speaking ini kebetulan Teh Isma dari Bandung itu sengaja aku undang ke Bekasi, jadi benar-benar offline. Aku seharian full day itu admin aku benar-benar di ospek lah ya sama Teh Isma ini ya, sampai jago ngomong gitu ya. Jadi jangan cuma dari jago ngomong. Karena kebetulan semua admin virus ini tipe yang introvert ya. Tapi alhamdulillah efek dari aku panggil Teh Isma, alhamdulillah teman-teman sendiri bisa melihat ya segimana narsisnya sekarang virus ya. Semua ada videonya gitu ya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh banget untuk strategi marketing penjualan gitu. Jadi tenang aja teman-teman semua itu ada solusi ya. Semua ada solusi, nggak perlu takut. Yang paling penting mau atau enggak gitu. Dari insight ada after. Apa sih yang perasaan atau ekspektasi yang dirasakan oleh Mbak April setelah mengikuti training daripada di before? Terus ada big goal-nya. Geser ke kanan dikit, Vita. Ada big goal ya. Apa big goal-nya April untuk virus ya? Terus saran pengembangannya apa? Kenapa teman-teman aku harus tulis ini? Karena aku mau admin-admin aku selain dia makin berpikir kreatif, belajar jadi leader, dan mempunyai rasa mencintai virus shop. Ya teman-teman, karena ketika kita punya satu visi misi antara owner dan admin punya goal yang sama, punya rasa kecintaan yang sama terhadap organisasi, insya Allah goal itu akan tercapai gitu ya. Gimana Mbak Luki untuk menumbuhkan itu butuh proses, nggak ada yang kilat seperti membalikkan telapak tangan, nggak ada. Semua butuh proses dan ujung tombaknya memang di owner. Ya, owner harus belajar terus dan evaluasi terus. Ya, di sini kelihatan ya big goal-nya Mbak April apa, saran pengembangannya apa gitu ya. Nah, dari saran pengembangan ini pun nanti akan langsung masuk ke action plan lagi gitu. Jadi semua itu berurutan dan nyambung semua gitu. Oke, kita close ya. Nanti di sesi akhir kita buka pertanyaan ya. Aku jelasin dulu ya. Oke. Next slide. Oke, udah ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya Mbak Gustari. Semua sudah ditulis. Ya, ada admin autopilot. Gimana Mbak Luki biar adminnya ini autopilot? Ownernya kepengen dong Mbak Luki healing lah, jalan-jalan sebentar gitu ya. Boleh banget, Mak. Kalau aku tujuan utamanya sebenarnya bukan buat jalan-jalan juga biar bisa healing ya. Karena aku sama suami ngantor. Dah, itu aja. Jadi gimana caranya aku berpikir dan mendevelop Fireshop ini agar semua admin autopilot. Karena aku sama suami masih kerja kantor, jadi aku masih bisa meremot semua pekerjaan itu dari luar, gitu ya. Di sini aku bagi lagi gimana caranya autopilot. Aku punya SOP untuk Fires, untuk semua admin Fires. Ada KPI, ada diagram alur, flowchart alur kerja, sistem website.
Nah, aplikasi yang Virus punya ini bukan cuma untuk teman-teman semua agen bisa langsung ikut PO, langsung nge-list, bisa melihat siapa ulang tahun hari ini, bisa melihat penjualannya berapa gitu ya. Tapi juga sangat berguna sekali untuk aku menilai kinerja dari admin Virus gitu ya. Jadi di situ aku bisa lihat kinerjanya Mbak April, Vita, Herni, dan semuanya gitu ya. Dan bisa ketahuan ketika April memberikan instruksi ke Mbak Vita atau ke Mbak Fitri, seberapa cepat Mbak Fitri mengerjakan instruksi tersebut. Di situ dia seperti alur diagram, 20% lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Misalnya Mbak April menginstruksi Mbak Fitri, Fitri buat video branding katalog Vito, misalnya gitu. Atau katalog baby outfit. Jam 3 harus sudah masuk, sudah done, sudah selesai gitu. Terus Mbak Fitri ngerjain jam 1 udah selesai. Nah, ada sistem aplikasi itu kan Fitri langsung done, langsung oke, sudah mengerjakan, buktinya ada, langsung diupload gitu ya. Nah, di situ langsung tertera 20% lebih cepat dari waktu yang di deadline kayak gitu ya. Jadi semuanya tersistem gitu. Jadi nggak perlu ngoceh-ngoceh ya, semua sudah ada di situ. Oke, kita buka contoh satu-satu ya dari SOP. Mbak Vita, SOP apa dulu nih? Mau dibuka satu-satu ya dari SOP. Kalau operasional besok aja ya. Kalau operasional besok ya. Salah satu deh Vita. Invoice besok aja. Sosmed coba Vita, sosmed. Optimasi IG Vita, SOP optimasi IG. Oke, bisa digedein Vita? Dibesarin Vita? Oke, pelan-pelan Vita ke atas. Oke, teman-teman semua ini SOP optimasi Instagram, leadernya Mbak Vita. Jadi di aku itu ada 3 leader, tapi leader utama tetap April yang bertanggung jawab atas semua alur proses di Virus. Tapi untuk setiap lini kita punya leader lagi. Mbak Vita ini leader di bagian sosmed. Ya, seluruh optimasi Instagram yang dipunya Virus itu tanggung jawab Mbak Vita. Mbak Vita yang akan kasih instruksi ke tim-tim di bawahnya. Terus aku punya leader lagi itu di Fitri, di Elini personal branding. Semua terkait video personal branding aku sebagai owner, personal branding Virus Shop itu Mbak Fitri yang bertanggung jawab dari YouTube, FB pribadi, IG pribadi aku gitu ya. TikTok Virus punya 2, itu semua tanggung jawab Mbak Fitri. Buat skrip dan lain-lain itu Mbak Fitri yang mengatur semua gitu ya. Tapi adapun aku punya ide pasti aku akan sampaikan dan itu akan dikembangkan lagi oleh Mbak Fitri gitu ya. Ya, di sini kita ada SOP Instagram ini yang buat Mbak Vita ya. Bisa dilihat teman-teman semua. Nah, ini yang tadi Mbak Gustari tanyakan. Ya. SOP-nya apa? Ini Mbak Gustari. Jadi Mbak Gustari harus memetakan dulu SOP apa aja yang Mbak Gustari butuhkan, gitu ya. Nggak semuanya harus ngikut semua Virus. Kalau menurut Mbak Gustari, SOP Virus yang di sini kayaknya belum cocok deh untuk diterapkan di all shop aku, nggak apa-apa, di skip aja gitu. Vita coba deh, Vita, menampilkan seluruh SOP kita. Yang ada itu tuh, daftar isinya Vita, daftar isi yang si April buat itu, yang kemarin. Yang ada per lini. Biar kebayang semuanya. Tadi kita kan cuma bahas satu, ini biar kebayang seluruh SOP-nya mana. Minta ke April. Yang April kemarin rapihin. Ya, dibesarin. Dibesarin, Vita. Oke, di sini ada daftar SOP Virus ya teman-teman. Nanti ini bisa di-share. Besok di-share ya sama Mbak April ya.
Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan apakah aku butuh atau tidak, itu boleh. Ya menurut teman-teman belum perlu bisa di skip aja gitu ya. Di sini ada lini marketing, dikasih kode dengan Mbak April dengan MK kategorinya, ada MK 01, 02 dan seterusnya, ada optimasi Instagram, channel katalog Telegram, optimasi fanpage, BC, CRM, optimasi website produk, Olog, katalog PO, canvassing, TikTok, content marketing, menjawab customer, FBS, YouTube, ya. Ini mungkin nanti akan ditambahkan lagi dengan SOP FLKS ya, karena ini program baru di Virus ya, Pril ya. Nanti ditambahkan di sini ya, optimasi FLKS ya. Itu nanti lininya di Mbak Fitri. Di sini ada operasional dengan kode OP, ada OP 01 dan selanjutnya, ada bongkaran, stok opnam, barang baju datang, palu gada datang, cabutan, packing, pengiriman, retur, training, pembinaan mitra pun ini kita ada SOP-nya. Oke? Produk ke aplikasi, stok opnam barang di stok itu ada keuangan, ada invoice, penagihan bayaran dan data PO produk. Ada riset, keyword platform, riset top hashtag itu juga ada. Sudah ya, selesai. Oke, ini semua ada. Ya, ini yang belum di checklist ini masih dalam proses pembuatan. Begitu ya, Pril? Ya. Ya. Jadi yang belum di checklist ini lagi proses finishing ya, Vita ya. Lagi proses finishing karena kemarin kan aku pernah cerita ya kalau kita emang lagi di coaching ya. Nah, dari hasil coaching itu ada masukan-masukan dari coaching. Dan salah satunya ini yang belum checklist ini kita emang harus buat gitu ya. Nanti ini pun akan ada target dari aku sebagai owner kapan itu harus beres semua gitu. Oke, berarti ada berapa nih Vita yang belum tuh Vita? Nanti besok Mbak April share ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Bisa dicontek boleh. Ada 5. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Sudah. Oke. Admin loyal. Kalau bagi kami, bagi aku dan Bapak Reza, gimana admin untuk loyal itu memanusiakan manusia ya, lebih kepada prinsip itu dan manusiakan admin ya. Ini versi aku ya, sebenarnya kurang fair kalau misalnya ini pure dari aku, nanti bisa habis aku jelasin, bisa tanya langsung ke teman-teman semua aja gitu ya, karena kalau admin loyal ini kan menurut versi aku, tapi kan menurut yang merasakan, siapa tahu ada beda gitu ya. Di sini kalau aku sendiri, kami itu berusaha memenuhi 3 ini ya, kami menyiapkan fasilitas gitu ya, apa aja sih fasilitas yang dibutuhkan oleh admin ya, agar mereka nyaman saat bekerja gitu ya. Kalau di Virus sendiri, ya fasilitas itu pastinya bekerja dengan HP toko, tidak ada pegang HP pribadi gitu ya. Nah, HP itu setiap pulang itu biasanya memang langsung di-off-kan semua. Makanya kalau teman-teman semua tengah malam WA itu biasa cek ke 1. Kadang suka banyak yang belum paham. Mbak Luki kok admin belum bahas-bahas. Ya udah malam mah, udah ditutup warungnya ya. Lanjut besok lagi gitu ya. Salah satunya itu ya, terus ya menyiapkan ini beda-beda ya. Kalau di Virus itu kalau makan siang itu kami yang nyiapkan ya, memang difasilitasi oleh aku gitu ya. Beda-beda tempat, ada yang memang dikasih uang makan itu bebas terserah. Kalau aku yang menyiapkan gitu ya. Dan ada sembako, ada vitamin gitu ya, dan ada BPJS ya. Kalau di admin Virus untuk BPJS kesehatan itu admin yang senior yang baru dapat itu di Mbak Vita dan Mbak April, setiap bulannya itu
kalau BPJS Kesehatan sekarang kan pakai KK ya daftarnya ya teman-teman. Itu jadi satu keluarga itu langsung udah otomatis kami yang tanggung kayak gitu ya. Itu bisa diikutin, bisa skip dulu Mbak Luki nanti sampai omsetnya lumayanan gitu ya untuk bisa kayak Mbak Luki boleh. Semua berproses ya teman-teman semua, nggak ada yang langsung kayak gini gitu ya. Ini juga aku baru kok ya, baru tahun ini gitu ya. Baru tahun ini karena kalau tahun lalu itu belum BPJS, tapi kalau sakit itu masih aku tanggung gitu. Jadi ada uang kesehatannya gitu ya. Fasilitas apa lagi? Seperti kemarin sudah pernah aku jelasin juga, itu kita ada kurban bergilir di setiap tahunnya ya. Tahun ini itu yang kebagian kurban tuh Mbak Vita gitu ya. Semoga tahun depan bisa kurban sapi, jadi semuanya bisa langsung diikutin namanya gitu ya. Amin, amin biar omsetnya makin gede, profitnya makin gede. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, suasana. Nah, ini paling penting ya. Ciptakan suasana kerja yang menyenangkan ya, yang nyaman. Nah, kebetulan kalau di Virus ini Mbak-mbak admin ini memang bekerjanya lebih senang ya rame dengerin musik gitu ya. Musiknya gede ya, salonnya di sini ya. Nah, itu nggak apa-apa sih kalau aku sih itu bebas-bebas aja, yang penting kerjaan beres gitu ya, goalnya tercapai gitu ya. Ya kita harus fleksibel ya, kita harus fleksibel karena kita harus tarik ulur juga namanya ke pegawai ya teman-teman semuanya, gimana mereka nyaman, yang penting goal tercapai kayak gitu aja sih. Dan kebetulan juga admin Virus kan semuanya sudah pernah dites psikolog ya, dan itu hasil bahasa cinta mereka semua itu quality time, jadi memang lebih seneng kumpul bareng-bareng gitu. Karena kebetulan aku dan suami pun bahasa cintanya quality time gitu. Jadi kompak lah kita semua ini, alhamdulillah ya. Mungkin itu sudah jalannya gitu ya. Alhamdulillah cocoknya di situ gitu. Reward and punishment seperti apa? Ada reward dan ada punishment tentunya ya teman-teman semua ya. Rewardnya apa kalau tercapai omset? Pastinya ada bonusnya gitu ya. Rewardnya apa lagi? Ada gathering tiap tahun. Yang menentukan gathering siapa? Ya mbak-mbak admin. Kalau aku sifatnya hanya memfasilitasi. Selama goal tercapai yang sudah kita targetkan di awal tahun, ya ayo kita jalan. Tapi kalau goalnya nggak tercapai, ya gatheringnya agak diturunkan standarnya. Yang jelas kita tetap gathering gitu ya. Jadi biar semangat dalam satu tahun itu bekerja gitu ya. Punishment apa ya? Jika nggak masuk pastinya ada potongan gajinya ya ibu-ibu ya, karena yang bayarin bukan negara ya. Jadi tetap ya ada potongannya juga. Nah, kita balik lagi ke suasana tadi ya. Suasana salah satunya itu kalau di Virus kalau ada yang ulang tahun itu biasanya kita kasih surprise, kita makan bareng. Itu sebulan sekali biasanya di awal bulan kita ada makan bareng juga gitu ya. Ya mungkin hal-hal receh ya kalau orang lihat, tapi bagi admin-admin kita itu mungkin sesuatu yang sangat spesial gitu ya. Jadi berusahalah kita memahami perasaan dari pegawai-pegawai kita. Atau misalkan ada yang sakit, ya kita harus ada empatinya sebagai owner ya, ada empatinya. Atau kalau ada yang punya masalah gitu ya. Jadi lebih menggali, lebih pendekatan, lebih merangkul ya kalau bahasanya ya, merangkul gitu ya. Merangkul teman-teman semua. Jadi aku sih anggapnya seperti apa ya? Seperti adik-adik aku mungkin ya, karena usianya masih ABG ya, masih muda-muda ya dibanding kita-kita ini sudah tua ya. Karena kebetulan aku juga punya pengalaman. Dulu sebelum aku masuk kantor, sebelum aku terima PNS, aku tuh ngajarnya di SMK. Jurusannya itu AP, Administrasi Perkantoran dan Akuntansi. Jadi mendevelop mbak-mbak admin ini sama seperti aku ngajarin dulu anak-anak murid aku gitu. Ya hitung-hitung aku belajar ya menghadapi anak-anak ABG sebelum nanti kirana ABG gitu ya. Jadi begitu ya, lebih kepada santai tapi lebih ketarik ulur sih kalau aku, dan lebih kepada minta pendapat gitu ya. Ada mungkin beberapa bagian yang memang aku harus buat kebijakan dan mereka harus ikut aturan aku. Tapi ada beberapa keputusan yang memang itu harus turut andil dari masukan mereka gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh
nggak boleh terlalu kaku ya gitu ya. Jadi ada tarik ulur, kalau bahasa aku sih tarik ulur gitu ya. Sesuaikan lah ya teman-teman, sesuaikan dengan admin teman-teman ya, karena ini mengelola SDM itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Susah gampang kenapa? Kita punya suami satu, atau anak dua aja, itu tipenya beda-beda ya. Gimana punya pegawai dari pegawai 1, 2, 3 ya. Dan pasti ada masalahnya gitu. Dan disitulah seleksi alam akan berjalan. Yang nggak kuat pasti akan out. Udah gitu aja. Yang nggak sesuai dengan visi misi kita akan out. Boleh baper nggak Mbak Luki atau takut untuk merekrut lagi? Jawabannya no gitu ya. Karena kalau kita baper terlalu mendalam atau kita takut, nanti usaha kita nggak berkembang. Kan tadi mau autopilot ya bisnisnya. Kalau takut terus nanti nggak autopilot. Jadi kita semua ngerjain sendiri sebagai owner. Padahal tugas owner itu apa? Tugas owner itu mengembangkan bisnis tersebut, bukan mengurusi teknis-teknis. Tapi owner harus paham pekerjaan teknis gitu. Jadi kayak aku paham packing dan lain, mix gross itu paham karena dulu aku melakukan sendiri gitu. Ya, jadi begitu. Next. Next slide, Vita. Ya, SDM eksternal. Kita udah ke eksternal ya. Yang pertama, fundamental, mindset, owner, LOE ya. Ini yang selalu aku yakini ya. Tapi kembali lagi, manusia itu imannya naik turun, benar? Ya. Teman-teman juga pasti ngerasa gitu ya. Selama masa hidup tempat kita harus belajar terus, tidak pernah putus ya. Kita belajar terus menjadi orang tua, begitu juga kita belajar terus menjadi owner ya. Terus mengevaluasi diri sendiri. Terus gimana cara mencapai goal sih Mbak Luki? Beberapa hal ini yang selalu aku yakini dan aku belajar terus sampai sekarang juga belajar. Meyakinlah hal baik itu akan terjadi. Jadi ketika hal buruk lagi terjadi pada kita, percayalah sehabis ini akan ada hal baik yang akan terjadi gitu ya. Mungkin hal buruk yang kita rasakan sekarang ini ujian dari Allah untuk kita bisa untuk upgrade skill, kita belajar lagi, kita keluar dari zona nyaman ya. Yang kita ucapkan, itulah yang kita dapat. Jadi teman-teman harus pede dan yakin. Misalkan, oke, aku katalog ini aku akan closing 100 seri. Percaya? Gimana caranya Mbak Luki? Ngomong aja dulu, sebut. Habis itu kita turunkan dalam action plan. Gitu. Ketiga, yang kita pikirkan yang akan terjadi ya. Bayangkanlah closing 100 seri, barang itu ready di rumah kita itu hektik untuk melakukan pengiriman. Bayangkan itu, sehabis bayangkan, lepaskan. Itu ilmu LOE. Misalnya gini, teman-teman pernah nggak sih ngebayangin lagi duduk nih hujan-hujan, terus gini, kayaknya makan pizza enak nih. Ini hal sepele ya, aku ajarin hal sepele. Enak nih, ngebayangin. Pernah nggak ngerasa beberapa menit kemudian tiba-tiba suami datang bawain pizza, itu sama ya? Atau tiba-tiba ada tetangga yang ngasih, pernah nggak? Coba sekarang tanya sama diri teman-teman masing-masing. Itu hal sepele. Hal besarnya gimana? Praktekkan. Ya, praktekkan. Ya, aku juga sudah mempraktekkan alhamdulillah ya, dan sekarang masih terus untuk menguatkan lagi LOE aku biar terjadi terus hal-hal baik gitu ya. Contohnya apa Mbak Luki yang pernah berhasil gitu ya? Aku pernah dapat reward dari Ali Brother ya, itu motor. Motor waktu itu tuh orderan terbanyak ya tahun 2000 waktu itu Koko Ali Brother ya. Sampai admin aku ngomong, masa sih Kak kita bisa? Gitu ya. Terus aku bilang, bisa kok gitu ya. Bayangin aja itu motor lagi dikasih ke kita. Terus aku tempel, motornya aku print, tempel di ruang kerja admin. Terus aku bilang, salawatin tiap hari ya, liatin tuh motornya gitu. Nah, pas pengumuman itu heboh semua mbak-mbak admin ya, seneng, aku juga seneng, aku merasa, oh iya ya, segini hebatnya ketika vibrasi kita itu nyampe ke situ untuk dalam mencapai suatu goal. Ya, teman-teman bisa praktekin dari hal-hal kecil dulu aja.
Ini sambil jawab ya, Mbak Dewi. Kenapa Mbak Dewi? Mungkin Mbak Dewi masih ada sedikit keraguan gitu ya. Coba keraguan itu makin dikurangin, sehingga keyakinannya bertambah terus. Gitu. Kirana minta tolong deh, mau ambil minum, aus banget. Begitu ya Mbak Dewi. Coba pelan-pelan aja. Atau dari Haspela dulu Mbak Dewi. Bisa kayak gini ya. Hari ini malam nih, aku biasanya berpikir mindset gini yang mengatur vibrasi aku itu biasanya sehabis sholat subuh, bangun tidur, atau sebelum tidur. Sebelum tidur kita udah relax, aku selalu contoh. Misalnya Mbak Dewi gini, besok workshop aku sebutin ya, misalnya kayak aku ya, besok Virus closing leads baru 10 orang, produk ready stock gitu. Mbak Dewi juga bisa kayak gitu. Besok closing produk ready stock 20 piece. Atau mau lebih spesifik lagi, boleh. Closing produk ready stock 10 piece Vito. Spesifik lagi, sebutin katalognya. Gitu ya. Waktu sebelum Lebaran kemarin, aku tuh lagi ada program tebus murah ya. Mungkin teman-teman ada yang ikutan ya. Itu aku LOE-kan dulu gitu ya. LOE-kan dulu. Sebelum Lebaran, produk ready stock aku habis minimal 80%. Jadi itu terjadi. Ya. Jadi teman-teman, bisnis maju atau enggak, sukses atau enggak, kuncinya di owner. Owner mindset udah oke, vibrasi oke, akan turun semua ke timnya. Ke adminnya, terus ke bawah. Kayak gitu. Mbak Luki gimana dong kalau lagi melehoi banget? Sama, Ma. Aku juga pernah. Ya sama aja, manusia itu imannya naik turun gitu. Mbak Luki pernah ngeluh nggak sih? Pernah banget. Tanya aja Bapak Reza gitu ya. Kalau kita tuh ngeluh terus ya, Bapak Arena sama semua ibu-ibu sama gitu ya. Semua ibu-ibu sama. Ini aku buka-bukaan aja ya, jujur ya. Virus 4 bulan dari bulan Mei sampai bulan Agustus ini minus ya. Tapi Mbak Luki gimana mensiasatinya? Terus belajar. Aku kurangnya di mana? Aku belajar. Admin kurangnya di mana? Admin belajar, trainingin. Berpikir kreatif terus. Gimana untuk melewati masa-masa ini gitu. Dan yakinilah sesuatu yang indah itu akan datang. Dan pastinya Allah kasih kemudahan di balik kesulitan, benar? Gitu ya. Jadi aku mau tantang teman-teman semua, cobain malam ini sebelum tidur kita LOE yuk, besok yuk, ya. Dari hal kecil, besoknya lagi naik sampai ke hal yang besar. Oke. Yang terakhir ya, semesta tidak menerima kata negatif atau dengan kata tidak. Jangan pernah bervibrasi dengan kata tidak atau jangan. Ya, tapi pakailah afirmasi yang positif. Ini aku ikut trainingnya ya, ikut training waktu itu di Jogja, The Power of Vibration. Itu trainernya itu Mas Arif RH. Itu teman-teman bisa searching di Telegram, ada itu. Dia ada grup gratisnya. Gitu ya. Atau LOE, terkait LOE, terus terkait vibrasi, itu banyak gitu ya. Jadi selain teman-teman ini belajar strategi marketing, justru nomor 1 bagi aku fundamental mindset. Habis itu baru belajar teknisnya. Ya, habis itu belajar psikologi. Gimana cara memetakan si customer, gimana cara melihat admin ini tipenya seperti apa, itu penting. Terus belajar psikologi marketing, gimana caranya kita membawa perasaan dan pikiran calon customer kita agar mau membeli. Pelan-pelan, semuanya dipelajari ya. Jadi siapa bilang bisa online shop itu hanya sekedar jualan yang betul laku? Bisa sih begitu, tapi berapa lama bertahannya? Ya, pertanyaan selanjutnya itu. Bu-ibu sebentar ya, izin minum dulu. Oke, next Vita. Oke. Rekrut reseller ya. Ada network dan ada solusi ya. Network itu jaringan ya.
menjual 1000 piece lebih mudah dengan 10 reseller daripada sendiri, ya benar ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah aku udah punya 10 reseller udah bahagia. Udah punya 20 reseller bahagia. Udah punya 100 reseller udah diem aja. Enggak. Leads baru harus dicari setiap hari. Ya. Tidak ada yang namanya customer loyal. Loyal itu ada, tapi pasti dia ada suatu waktu dia kepengen scale up, itu pasti gitu ya. Dan teman-teman semua harus mengikhlas. Ya, Virus gimana Mbak Luki? Banyak. Terus Mbak Luki gimana? Dulu awal baper, sekarang enggak. Kalau aku lebih berpikir ilmu yang udah kasih, sharing, udah pastinya pahalanya dapet dan mengalir terus ketika dia mengaplikasikan ilmu yang dari aku gitu ya. Gitu. Tenang aja, Allah pasti menggantikan dengan yang baru lagi gitu ya. Jadi teman-teman berpikirnya harus luas. Solusinya apa? Gimana caranya kita bisa mendapatkan jaringan ini untuk membantu kita dalam mencapai goal workshop kita? Gali dulu. Reseller ini mau jualan baju anak, apa sih? Kenapa sih dia mau gitu kan? Pastinya dia kepengen punya penghasilan tambahan, membantu perekonomian keluarga gitu kan. Jadi teman-teman harus menggali dulu permasalahan dari si calon reseller. Lalu teman-teman berikan solusi gitu kan. Misalkan Mbak mau jual baju anak. Sebelumnya sudah pernah jual baju anak belum? Oh, belum pernah, Mbak. Oh iya, kenapa Mbak mau jual baju anak? Ya, saya pengen bantu suami saya. Oke, kepengen dapat penghasilan berapa, Mbak? Tambahannya 1 juta. Oke, 1 juta. Kita langsung simulasikan. Mbak, saya bantu jelaskan ya, Mbak. Semoga Mbak nanti bisa memutuskan untuk mau join atau tidak dengan workshop saya misalnya. Misalkan dia mau 1 juta. Jual 1 baju untungnya 10.000. Dalam 1 bulan harus jual berapa baju sih per hari untuk mencapai 1 juta dalam 1 bulan kayak gitu. Jadi dikasih simulasi-simulasi itu ke calon reseller kayak gitu. Dan menyemangatinya bahwa solusi yang dikasih ini jualan baju anak ini solusi yang tepat atas permasalahan dia. Tadi permasalahannya apa? Kepengen ngebantu suaminya, perekonomian keluarganya menjadi bertambah penghasilannya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi gali dulu kebutuhan, gali dulu permasalahan, kasih solusi. Udah seperti itu aja alurnya. Next slide, Vita. Oke, ada rekrut reseller, itu teman selalu ada. Reseller butuh teman dalam mengembangkan bisnis, reseller butuh teman untuk didengar keluh kesahnya. Jadi, kita jualan bukan sekedar jual beli saja, tapi kita rangkul lagi bahwa reseller ini sebagai teman dan keluarga kita. Dengarkan keluh kesahnya, kasih solusi ya. Sama seperti yang lagi aku lakuin sekarang ini ya. Memberikan sharing-sharing ilmu ke teman-teman semua. Aku menganggap teman-teman semua bukan cuma ya reseller Virus yang beli barang Virus titik, enggak gitu ya. Kita sudah berteman lama ya, walaupun kita tidak pernah tatap muka, tapi insya Allah nanti ya di akhir coaching ini kita bisa temu langsung gitu ya. Jadi lebih seperti itu ya, bangun bondingnya seperti bestie lah ya kalau bahasa sekarang gitu ya, dengerin keluh kesahnya dan kasih solusinya gitu. Next slide. Jadi harus mau jadi tempat curhat gitu ya ibu-ibu ya. Ya, merawat reseller, treatment, perlakuan apa yang dibutuhkan. Seperti sekarang, berikan ilmu tentang jualan yang baik seperti apa. Mbak Luki gimana dong, aku aja masih belajar. Terus belajar. Kasih ilmu yang teman-teman sudah punya. Terus aku baru punya kayak gini, ya kasih itu. Terus teman-teman belajar lagi biar bisa kasih ilmu yang lebih lagi. Begitu. Kalau memang kepengen bisnis, tujuannya bisnis ini pengen panjang umurnya, atau bahkan bisnis ini nanti akan diturunkan ke anak-anak kita gitu ya. Bukan cuma sekedar jualan atau jualan pada masa momen ya. Itu dicatat ya, beda sekali ya. Terus aku suka ketawa aja. Nanti akan udah
muncul namanya pembeli customer yang memang hanya masa momen. Ya, itu udah biasa. Hukum alam. Nggak perlu baper, teman-teman ya. Nah, tadi posisikan sebagai teman bertumbuh reseller itu ya. Tadi merangkul, dirawat, didengarkan keluh kesahnya, dan marilah kita tumbuh dan sukses bersama. Next slide. Ya, ini yang terakhir ya. Ini ada CSR ya, ini di Virus ya. Kita ada bagi sembako, sayur gratis, nasi setiap Jumat, mengumpulkan donasi apabila sama mitra ada musibah, cashback ulang tahun, dan program Posulmat Virus. Ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman mau ikutin Virus, boleh banget. Karena pahala yang didapatkan itu teman-teman sendiri. Bahkan aku juga dapat pahala ya, karena aku memberikan inspirasi, insight buat teman-teman boleh. Atau Mbak Luki, aku baru sanggup segini, nggak apa-apa. Pelan-pelan teman-teman. Aku juga dulu memulai nggak langsung banyak kayak begini. Pelan-pelan. Dulu tuh dulu awal banget tuh aku cuma bisa 20 bungkus. Itu rasanya bahagia sekali ya. Sampai sekarang sudah sampai ratusan, itu alhamdulillah gitu ya. Jadi pertahankan itu ya. Karena sebagian dari profit kita pasti itu ada hak-hak orang yang membutuhkan. Ya, terutama di sekitar lingkungan kita. Gitu. Ada lagi next slide? Kayaknya udah. Apa masih ada ini? Mbak Vita? Ini penutup aja ya teman-teman. Ilmu harus terus dikembangkan karena teknologi pun terus berkembang. Era digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan untuk masuk ke dalamnya. Jadi teman-teman sekarang mau maju ya harus mau ikutin zaman. Harus mau ikutin era digital. Harus mau belajar tentunya ya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa mengukir cerita indah di masa depan. Betul? Ya, mulai malam ini teman-teman semua harus semangat, bangun vibrasinya, mindsetnya dibenerin lagi. Insya Allah besok closingnya makin berudul, produk di stoknya habis, berganti lagi dengan produk-produk baru. Oke, sekian dari aku. Panjang banget ya. Aku ngomong udah lama nih ya. Oke, dibuka sesi pertanyaan nih Mbak Vita. Silakan nih mau bertanya. Kalau bisa nanya langsung aja lah, nggak usah chat ya, biar dengar suaranya. Oke, silakan dibuka pertanyaan Mbak Vita. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan siapa? Iya, betul. Ada yang mau bertanya, Ibu-Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Zika ya? Iya, Mbak Oke, Jika. silakan Mbak. Mau nanya apa ya? Skema buat rekrut admin. Misalnya pada saat wawancara kadang tuh bingung. Wawancara, wawancara gimana ya? Oke, aku Yang langsung share ditanyain di pada grup saat ya. admin. Pertanyaan untuk wawancara admin ya. Aku share langsung di grup sekarang ya. Oke. Tapi ini nanti disesuaikan lagi ya. Yap. Ada lagi? Untuk sementara itu dulu. Oke, thank you. Siapa lagi yang mau Sama-sama. bertanya? Cek grup ya, udah aku share. Siap. Makasih ya, Maluk ya. Iya, sama-sama. Siapa lagi? Ayo dong, nanya dong. Karena ketika temannya bertanya, teman-teman pasti punya insight-insight baru, dan itu bisa jadi inspirasi untuk di offset teman-teman. Ayo dong nanya. Aku kalau training nanya mulu loh. Sayang, udah bayar soalnya. Ini nggak nanya apa udah pada ngerti semua ya? Aku tadi ngomong ya. Ini masih pada on nggak ya? Mbak Yuli, Mbak Gustari, Mbak Mia, Mbak Indri, Mbak Dewi, Mbak Ani, Mbak Anne, Mbak Titian.
Mbak mau tanya, Oke, Mbak, silakan. berarti kayak yang tadi aku tanya di awal kan ya, Hmm? SOP yang buat admin online Mm-mm. gitu kan. Jadi walaupun itu online ataupun offline, petain dulu gitu SOP-nya apa gitu ya. Lebih Betul. lebih ke arah maunya dia ngerjain apa sih gitu kan ya. Betul. Harus, Mbak. Jadi nanti Mbak nggak akan galau lagi. Nih admin datang, aku mau ngapain ya? Aku suruh ngapain ya? Itu jadi aku udah ada admin online satu, kadang dia, Bun kerjaannya apa hari ini? Apa Tuh ya? kan, kalau di Virus nggak lagi. Karena kita punya to-do list. Dan itu udah di-share ya. Udah di-share sama April ya waktu di awal-awal ya. Oke deh. Lebih petain lagi nih kalau gitu. Makasih ya, Mbak. Iya, mungkin di weekend ini Mbak Gustari bisa merenung dulu ya. Iya ya. Apa aja yang harus dipetakan, langsung baru nanti tinggal minta ke Mbak April. Butuhnya Iya. SOP apa, nanti tinggal disesuaikan. Oke, siap. Direnungkan dulu, dipetain dulu. Siap. Makasih, Mbak. Semangat! Ayo, siapa lagi nanya dong, nanya. Assalamualaikum Mbak Luki. Waalaikumsalam, Mbak Ane. Yuk, Iya, apa? Mbak mau nanya nih, misalkan aku kan udah ada grup reseller nih Mbak. Nah di dalam grup reseller itu kan ada yang aktif, ada yang enggak gitu kan. Perlu nggak sih Mbak evaluasi, kita kasih, kalau reward sih udah ada, kita kasih punishment misalkan kalau yang nggak belanja 1 bulan atau maksimal 3 bulan itu nanti dikeluarkan dari grup gitu Mbak. Kalau itu harusnya di rules awal, pada saat join. Oh iya sih, Ya. kita sih memang Tapi kalau aku memang sudah terlanjur ya, kasus sudah terlanjur, itu CRM aja dulu. CRM satu-satu, digali dulu, kenapa begini, kenapa begitu, ditanya niatnya masih ada niatan nggak untuk menjadi reseller. Kalau enggak ya say goodbye ya, nggak apa-apa, nggak usah baper. iya. Japri dulu aja ya Mbak gitu ya, pendekatan Iya, dulu gitu CRM ya. aja dulu, ya. Ya, oke Dan Mbak. aku saranin teman-teman buat grup reseller jangan cuma satu. Satu aja isinya belum banyak Mbak. Gak apa-apa, harus pede. Ya, kenapa? Karena teman-teman akan belajar di situ. Belajar mengenal karakter orang. Karena kalau teman-teman punya beberapa grup, teman-teman nanti bisa evaluasi. Oh, grup 1 nih karakternya tipenya begini, grup 2 begini, grup 3 begini. Cobain. Kan teman-teman bisa begini, buatnya pakai limited. Grup 1 hanya 100 cukup misalkan 50 gitu ya. orang pertama. 50. Iya benar. Nah, begitu. Karena kalau semakin banyak justru kataku semakin sulit memang untuk memetakan. Justru lebih enak yang sedikit-sedikit ya. Cuman nge-share-nya juga ya Mbak ya, mungkin adminnya kalau Mbak Luki sih adminnya banyak ya gitu kan. Cuman kalau kita adminnya 1 gitu kan mungkin. Bisa Mbak, kan sekaligus. Dari komputer atau dari laptop bisa. Yang penting ada SOP-nya. Ya. Buat dulu SOP-nya. SOP share produk ready stock, dan PO ada Mbak Ana buat. Jadi mau grupnya berapapun share. Soalnya kalau selama ini sih masih aku yang share sih Mbak, kalau untuk reseller kayak gitu. Kalau yang di grup HR itu baru dari si admin, karena kan admin juga kan nggak tahu ya produk apa nih yang mau di-share gitu loh Mbak. Oh, caranya Sementara ini. Mbak Ana buat Mbak Ana gini, Mbak Ana sama adminnya Mbak Ana punya grup tim nggak? Antara owner dan admin? Ada. Ada grup khusus katalog nggak? Antara Mbak dengan admin? Kalau khusus katalog sih enggak ya, paling laporan misalkan. Harus ada. Sampai kapan gitu. Mbak Ana mau menjadi tukang nge-share? Ayo, aku tanya. Iya juga sih ya. Ayo. Dulu juga aku yang nge-share. Tapi kan butuh pengembangan bisnis. Aku butuh mikirin konsep-konsep selanjutnya gimana. Jadi kalau di Virus, kita punya grup katalog. Kita punya grup katalog antara aku, April, semua ya, tim khusus tim yang nge-share. Nanti aku, misalkan aku di grup pusat. Aku nge-share. Aku tinggal ngepoin harga agen sekian. Susun harga aku. Nanti mereka tinggal share. Gitu. Iya.
Iya, Tapi itulah butuhnya admin. Kalau masih Mbak Ana juga, sampai kapan mau nge-share? Nanti lagi di jadi motor, kadang nggak semua produk share sih PO. di-share, aku pilih-pilih gitu kan jadinya. Ya, gitu ya. Coba deh, buat perubahan dari sekarang, walaupun itu kecil, tapi nanti ada efek positif di workshopnya Mbak Ana. Cobain deh minggu depan, Mbak Ana buat grup katalog. Jadi misalnya, VRS habis nge-share, Mbak Ana langsung share di grup tim itu. Mbak Ana tinggal kasih instruksi. Nanti kamu share ke sini ya, gitu. Udah. Kalau misalkan dikasih link virus gitu, misalkan gimana Mbak kira-kira misalkan aku juga kan nggak mungkin nge-share terus, nanti tiap hari kerjaan nge-share terus katalog berarti ya. Link tele aku, tele VRS. Iya, Nanti gitu. yang ngatur harga siapa? Kan itu mah harga modalnya Mbak Ana. Iya, kalau ngatur harga sih aku, cuman kan dia bisa nge-save sendiri kayak gitu loh Mbak. Oh, boleh. Kalau mau ngambil dari tele VRS sih boleh aja. Silakan. Iya. Cuma nanti paling Mbak Ana harus kasih instruksi aja. Mbak Ana lebih prefernya itu katalog yang di-share yang seperti apa. Karena kan kalau virus kan emang semua di-share ya, berbagai katalog. Tapi kan teman-teman menyesuaikan lagi dengan target market teman-teman ya. Atau misalkan Mbak Ana, oh ya nanti kalau di Target virus market. buka PO-nya yang muslim-muslim aja ya. Nah itu kan Mbak Ana harus kasih instruksi lagi gitu ya. Iya deh Mbak. Ya mungkin cukup Mbak, itu aja. Oke, terima kasih. Kasih Mbak Luki. Sama-sama. Yuk nanya lagi dong. Assalamualaikum Mbak Luki. Waalaikumsalam. Ini sesi ini tuh penting banget, Mak. Ini basic banget. Jadi teman-teman harus banyak tanya. Ya. Ayo, Mbak silakan. mau nanya. Mbak, aku mau nanya. Hmm. Ini kalau misalnya yang tadi ngelanjutin dari Mbak Ana itu, kalau misalnya grup katalognya itu aku pindah ke tele, jadi terpisah sama grup karyawan itu, dan grup karyawan kan di WA nih. Kalau di tele kayak gitu nggak apa-apa nggak? Ya Mbak ya. Apa itu kan Yang penting kan bisa. senyamannya workshopnya Mbak Tian aja. Bebas kok. Bebas ya. Oh ya, oke. So, Bebas. kirain kan orangnya kan sama nih Mbak ya, sama orangnya kan. Cuman karena beda. Jadi kalau di fungsinya Fires itu aja kali ya. punya 3 grup, Mbak. Satu grup tim, di situ segala informasi, dan misalnya progres pembayaran agen-agen, di situ infonya situ ya. Progres barang datang apa gitu ya. Ya segala komunikasi chat kita di situ lah ya. Nah, ada grup katalog. Itu khusus share katalog aja. Share katalog dan setting harga di situ. Satu ada grup laporan. Grup laporan, segala laporan admin ya, semua share di situ. Jadi semuanya terarah. Gitu. Kalau di Virus, nah balik lagi kepada workshopnya teman-teman. Sekarang butuhnya sampai mana dulu? Itu bisa. Iya. Walaupun orangnya sama ya dalam satu grup itu ya Mbak ya. Iya, tapi lebih terarah Mbak, karena pernah aku campur hanya grup tim aja. Itu suka banyak kelewat. Mbak April juga suka kelewat, apalagi kalau menjelang lagi masa-masa hektik ya. Jadi kita jadi wasting time menurut aku, dan kerja jadi nggak efektif efisien. Oh ya, sorry. Di Virus ada satu tambahan lagi nama grup. Grup data PO. Data PO baju sama data PO palu gada itu terpisah. Jadi ketika store itu ada di situ. Jadi nggak nyampur. Gitu. Itu juga baru tahun ini ya? Baru tahun ini deh. Baru tahun ini. Dari habis lebaran tahun lalu deh. Udah setahunan. Alhamdulillah cukup efektif banget kalau di Virus. Itu bisa teman-teman coba ya. Bisa teman-teman coba. Terutama yang adminnya udah punya 2 sama 3 admin tuh bisa dicoba ya. Karena semakin banyak admin, itu pengaturannya harus mulai tersistem ya. Kalau enggak nanti owner sendiri yang pusing. Jadinya tuh nggak efektif efisien. Oke gitu Mbak Tian dari aku. Oke, thank you Mbak. Makasih. Sama-sama. Udah mulai tercerahkan nih. Alhamdulillah. Ayo, nanya lagi dong, nanya lagi. Mbak Dewi nggak nanya. Nanya dong. Luki, aku mau nanya lagi nih Mbak. Oh ya, boleh.
Ini kan sekarang PO kan banyak yang suka-suka nih Mbak. Mm-mm. Terus kan aku kan juga di Jawa Tengah gitu kan. Kadang kita bermasalah sama ongkir nih Mbak. Kadang kalau PO suka-suka gitu kan datang barangnya aku cuman ikut 5 pieces, 2 pieces. Nah, itu kendala di ongkir gitu loh Mbak. Kalau misalkan aku check out via Shopee gitu Mbak. Cuma nominalnya 120K aja, terus sisanya pembayaran transfer, bisa nggak by request gitu Mbak? Tapi tetap Admin biaya dibayar. adminnya ditanggung ya. Iya, nggak apa-apa. Itu biaya adminnya ditanggung. Terus oh, di setting itunya ya, apa namanya, untuk ongkirnya aja ya. Iya, paham. Iya, Bisa kan nanti karena kalau komunikasi ke aku kita lihat ya. Nanti komunikasi bisa ke ya kita. berarti ya. Invoice ya. Heeh. Yang penting Iya. kalau aku sih kalau Shopee, biayanya ditanggung sama biaya admin tanggung sama teman-teman semua. Soalnya profit aku udah tipis. Iya sih Kalau nggak masalah dipotong sih lagi Mbak. kan nggak jadi untung. Soalnya kan misalkan gini, belanjanya kan 300 tuh Mbak. Kalau 300 dimasukin semua ke Shopee kan adminnya lumayan gede tuh. Jadi misalkan check out-nya 120, sisanya transfer manual gitu. Sedangkan barang suka-suka itu kan juga kalau kita kelamaan di pending di Virus juga kan takutnya customer atau reseller kan udah pada tanya tuh Mbak. Sedangkan aku nunggu suka-suka yang lain datang entah kapan gitu kan. Ya, boleh. Yang penting kalau di Farah sih biaya admin itu ditanggung. Ntar bisa komunikasiin ke Mbak Vita ya. Karena kan invoice sekarang Mbak Vita ya. Iya. Nah, Dan teman-teman untuk mensiasati ini ya, teman-teman harus punya goal, punya target. Closingnya harus banyak. Caranya gimana? Tadi dengan action plan. Teman-teman harus petakan dulu mana produk viral, mana produk target. Caranya gimana lagi? Caranya teman-teman sebenarnya kayak yang lihat situasi di grupnya teman-teman sendiri. Yang lagi boomingnya apa di situ. Itu yang teman-teman kejar. Iya benar. Kayak yang kaos Disney itu sebenarnya itu Mbak viral ya. Cuman kalau yang hijaber itu aku nggak ikut posting karena apa ya? Mungkin kurang serak aja kali ya gambarnya gitu kan Mbak, dari segi ya segi. Nih, satu. Ya, dalam menjual produk, teman-teman boleh bilang nggak suka. Apa customer teman-teman nggak suka juga? Enggak. Kita nggak boleh idealis. Sama seperti kita pakai baju anak kita nih. Aku nggak suka pakai baju Kirana itu. Udahlah, aku nggak usah ikutan jualan. Terus kalau di lain laris, kenapa kita nggak jual? Ya anak kitanya aja nggak usah dibeliin. Kan begitu. Kalau aku sih selalu kayak begitu ya. Bersama aja kayak aku produksi nih misalnya ya. Sebenarnya aku nggak suka. Cuman pasar meminta. Ya udah, nggak usah terlalu idealis. Mungkin gambarnya kali ya Mbak gitu kan. Itu kan berhijab, cuman rambutnya panjang gitu kan, nggak berhijabnya mungkin itu aja sih gitu. Mungkin masukan buat produsen misalkan hijab tapi apa motif bunga-bunga atau apa gitu Mbak. Misalkan. Oke. Jadi masukan buat aku. Pas sebenarnya aku punya katalog yang belum keluarin. Menunggu waktu yang pas. Tapi ala Korea gitu lah. Ya. Nanti nunggu masa-masa akhir tahun lah. Oh iya, oke. Oke. Ya mungkin itu Mbak. Makasih Mbak. Thank you. Ayo nanya dong yang lain yang belum nanya, harus nanya dong. Halo Mbak Luki. Mbak Indri. Ayo nanya. Jadi aku sampai sekarang belum dapat admin ya. Kemarin sempat. Kenapa? Udah ganti bulan nih. Karena posisi rumahku itu memang jauh dari jalan raya gitu Mbak. Jadi kebanyakan kalau itu harus, jadi kalau dari jalan raya, dari angkutan kota itu ke tempatku tuh harus naik ojek lagi gitu. Jadi mereka tuh terkendala di transportasi gitu. Terus sempat ada, cuman nggak dapet chemistry-nya gitu. Jadi agak susah. Dan mulailah aku down kemarin, seminggu kemarin nggak bisa gimana-gimana gitu. Jadi masih cari sih gitu. Cuman memang belum bisa dikerjain sendiri. Kenapa Mbak Indri nggak tulis di mencari adminnya itu yang dia punya motor?
Jadi nggak perlu naik ojek. Dan kebanyakan ya itu Mbak nggak punya motor. Karena kan Nge-share kan dia lulusan itunya di mana ya? Gimana, Mbak? Nge-share open lowongannya di mana ya, Mbak Indri ya? Aku di grup, ada di grup kayak di grup gitu. Ada di grup, ada aku nge-share di WhatsApp gitu. Grup apa ya? Kayak aku kan ada di grup apa namanya? Pesantren gitu di situ gitu. Ada itu Mas Mbak Indri belum luas itu. Jadi bukan masalah nggak dapet. Mbak Indri nge-share-nya itu di grup FB wilayah titik sekitar Mbak. Oh. Kalau Mbak Indri nge-share di situ, nanti ujung-ujungnya ketemunya ya saudaranya ini, saudaranya itu. Iya benar-benar. Nah, Mbak Indri harus out of the box, keluar dari zona nyaman. Pokoknya besok kamu share itu lowongan di grup FB sekitar wilayah kamu. Apa ya nama FB-nya itu ya? Lowongan. Bapak Reza ada nggak deh? Masih on nggak? Pak? Kemarin apa nama FB-nya ya? Nama apa sih nama grupnya itu? Bapak Reja nggak ada, Bu. Nanti Mbak Indri di grup Bapak Reza kasih tahu. Jadi kalau Virus itu selalu nge-share kalau admin itu di grup FB khusus mencari lowongan targetnya, tapi langsung nembak lokasi. Kalau di Virus ini Pondok Gede, langsung tembak lokasi Pondok Gede. Sama di Instagram. Di Instagram Mbak Indri itu cari yang locker ID, magang ID. Nah, Mbak Indri masukin ke situ. Cuma bayar pendaftaran murah kok Mbak Indri, cuma 25.000, 35.000. Nanti di situ banyak yang japri. Dan orangnya pun nanti lebih kompeten Mbak dapatnya. Jadi jangan cuma di grup-grup WA aja. Kalau kayak gitu nanti dapatnya orang-orang situ aja. Saudaranya ini, saudaranya itu. Aduh, nanti kamu pusing deh. Iya sih. Kalau yang tadi Mbak Luki share ke aku, yang kemarin-kemarin juga udah aku terapin kalau di kantin udah aku terapin ya Mbak. Emang udah autopilot sih kalau di kantin gitu. Terus chemistry-nya udah dapet. Nah, kalau yang baju ini tuh aku belum dapet. Jadi kayak aku mentok gitu Mbak. Mentok tuh aku nggak bisa ngerjain sendiri. Terus aku juga nggak punya teman buat sharing gitu, ngerjain bareng gimana gitu untuk bagi-bagi tugas tuh belum ada gitu. Jadi kayak udah mentok gitu. Iya itu dulu deh Mbak Indri. Besok kamu itu dulu deh, eksekusi dulu deh. Ya share lagi tuh lowongan kamu sama itu di magang ID gitu ya, locker ID di Instagram. Itu dia udah terkenal banget. Kamu bayar pendaftaran cuma 25-35.000. Itu efeknya ada kok banyak. Cobain deh. Dan kamu tulis di lowongan itu ya, wajib memiliki kendaraan sendiri. Motor misalnya gitu. Kalau di Virus juga syaratnya harus bisa bawa motor sendiri, tapi aku nggak bilang sih wajib pakai motor sendiri karena di aku mah kan disediain motor operasional gitu. Itu kalau motor operasional tuh dibawa pulang gitu Mbak? Enggak. Ya enggak sih, tapi kemarin sempat ada admin dia nggak punya motor, aku suruh bawa pulang. Dia cuma ngisi bensin aja. Oh, iya. Berarti harus udah deket banget ya Mbak. Soalnya aku juga ada sih inventaris. Ya enggak sih Mbak. Waktu yang kemarin aku terima itu, yang si Dinda itu, dari awal emang aku udah kasih. Oh gitu. Oh. Oke Mbak. Gitu. Kalau enggak ya Mbak Indri tadi tulis aja wajib memiliki kendaraan motor gitu. Nanti kalau pas diwawancara, kenapa Bu saya harus punya motor? Ya soalnya lokasi rumah saya jauh dijangkau oleh angkutan umum. Itu ntar jawabnya. Oke Mbak, makasih. Ya semangat. Harus punya target ya Mbak Indri. September ini sudah punya admin. Siap. Tulis gede-gede tuh. Dan setiap malam Mbak Indri harus punya LOE-nya ke situ. September udah ada admin. Yang cocok, yang nyaman dengan saya. Nah, harus detail. Siap Mbak. Makasih Mbak. Oke.
Ayo, ada lagi. Yuk, ada lagi. Apa udah? Udah paham semua? Oke, kayaknya udah paham semua ya, Mbak Vita. Kita foto bareng dulu ya, Mbak Vita. Ibu-ibu, yuk dibuka videonya, yuk kita foto bareng yuk. Dibenerin jilbabnya ya. Aku juga nggak pakai lipstick nih. Oke, siap, sudah siap, sudah siap. Siapa ini foto? April apa Vita? Aba-aba ya Vita. Yang lain? Ada lagi. Satu, dua, tiga. Lagi ya? Oh, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman semua. Berakhir sudah sesi malam ini. SDM online shop ala Ibu Luki. Semoga bisa memberikan inspirasi dan insight-insight baru untuk pengembangan bisnis teman-teman semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dari virus untuk teman-teman semua. Dan aku lebih senang lagi kalau teman-teman semua segera mengaplikasikannya dan segera action. Oke, ditunggu cerita-cerita indahnya hasil dari aplikasi ilmu yang aku sharing. Oke, kita ketemu lagi di sesi besok, sesi terakhir terkait operasional. Besok akan dipandu oleh Mbak Admin karena jamnya di sesi sore. Aku nanti paling bisa di penutupan ya, karena di pembukaan nanti mungkin sama Bapak Reza ya, karena aku masih di kantor. Oke, sampai ketemu lagi kita di minggu ketiga. Aku menjadwalkan sesi private di minggu kedua ya Mbak. 11-11an deh, tanggal 11-11an, soalnya minggu depan aku ada training ya. Nanti akan diatur lagi jadwal sama Mbak April ya. Kalau mau request duluan boleh loh ya. Silakan WA Mbak April. Mbak April, aku mau request duluan dong di coaching sama Mbak Luki untuk Zoom private, boleh. Itu bisa langsung japri Mbak April aja gitu ya. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata dari aku ya. Mohon maafkan. Terima kasih buat semuanya sudah mengorbankan waktunya, pikiran, tenaga. Terima kasih buat Mbak April, Mbak Vita, semua admin Fireshop yang sudah mau lembur sampai malam ini. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Silakan Nivia. Thank you semuanya. Mana nih?